Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risya Lahya Putri dari kelas 11 IPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang jaringan pada tumbuhan. Latar belakang. Tumbuhan tersusun dari berbagai organ yang terdiri dari akar, batang, daun, dan organ reproduksi. Berbagai jenis organ pada tumbuhan tersebut berperan dalam melaksanakan fungsinya masing-masing dalam kehidupan tumbuh-tumbuhan. Organ-organ tersebut tersusun dari berbagai jaringan, seperti jaringan meristem, parenkim, sklerenkim, kolenkim, epidermis, dan jaringan pengangkut. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Untuk memahami struktur jaringan meristem penyusun tumbuh-tumbuhan, 2. Untuk memahami perbedaan berbagai jenis jaringan meristem penyusun tumbuh-tumbuhan, 3. Memahami fungsi dari masing-masing jaringan meristem penyusun tumbuh-tumbuhan, 4. Untuk menganalisis keterkaitan antara struktur fungsi sel pada jaringan meristem. Tiga, ada materi. Jaringan adalah kelompok sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Tumbuhan tersusun atas 2 jenis jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri dengan cara mitosis untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Berdasarkan asal terbentuk ya. 1. Ada promeristem. Promeristem adalah tahap embrio dari perkembangan meristem. Terdapat di ujung akar dan batang. 2. Ada meristem primer. Terdapat di tumbuhan dewasa dan sel-selnya masih aktif membelah, yang bikin batang tambah tinggi dan akar tambah panjang dan menjadi jaringan primer. 3. Ada meristem sekunder. Memiliki nama lain kambium, jaringan primer yang terdiferensiasi yang bikin batang dan akar tambah gede dan lebat. Berdasarkan letak bentuknya, 1. Ada apikal. Apikal itu adalah proses memanjangnya akar dan batang yang menghasilkan tunas apikal, tunas yang tumbuh di pucuk batang dan nantinya berkembang menjadi cabang sampai daun dan bunga. 2. Ada interkalar, terpisah dari meristem apikal, biasanya terdapat di tumbuhan monokotil atau suku rumput-rumputan. Contohnya adalah apabila kita memangkas rumput, rumputnya akan tumbuh kembali, dikarenakan ada meristem interkalar. 3. Ada lateral. Lateral adalah pertumbuhan sekunder pada akar dan batang sehingga menyebabkan tumbuhan semakin tinggi, besar, dan tebal. B. Ada jaringan permanen. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, parenkim, penyongkong, dan pengangkut. 1. Jaringan epidermis. Seperti halnya kulit pada manusia, epidermis berfungsi sebagai security yang melindungi bagian dalam tumbuhan dari lingkungan luar. Sel-sel di jaringan epidermis ini bisa berkembang menjadi alat tambahan lain untuk tumbuhan loh. Di antaranya adalah stomata atau mulut daun, ada trikoma, spina atau duri, ada buliform atau sel kipas, sel kervik, dan filamen. 2. Ada jaringan dasar. Disebut juga jaringan dasar karena parenkim penyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Jaringan parenkim ini dapat ditemukan pada hampir semua bagian organ tumbuhan. 3. Ada jaringan penyongkong atau penguat. Sesuai dengan namanya, jaringan penyongkong ini membantu tumbuhan untuk bisa berdiri kokoh secara spesifik. Jaringan penyongkong fungsinya untuk menguatkan batang dan daun biar tegak, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Organ tumbuhan yang masih aktif, pertumbuhannya disokong oleh kolenkim, sementara jaringan yang sudah berhenti, pertumbuhannya disokong oleh sklerenkim. Ada jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Jaringan permanen terakhir yang gak kalah penting selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini mengangkut air dan unsur hara, serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian tumbuhan ke bagian lain. Berdasarkan fungsinya, jaringan pengangkut terbagi menjadi 2,
yaitu xilem dan phloem. Seperti halnya manusia, ternyata tanaman juga punya berbagai jenis jaringan dengan struktur dan fungsi yang berbeda. Ada tanaman di masa muda dengan jaringan meristem dan masa dewasa berupa jaringan permanen. Semuanya berfungsi sesuai tugasnya, mulai dari sebagai pelindung atau kulit sampai ke penyebaran zat buat makanan tumbuhan tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.